Halo, selamat sore kawan Speak Up. Jumpa lagi kali ini di podcast Speak With Us, podcast pertama yang dimiliki oleh Ayo Speak Up, startup pertama yang membangun public speaking di Bangka Belitung. Nah, kali ini bareng saya, Noni Delima, yang bakal ngobrol dengan sosok inspiratif anak muda Bangka Belitung, dan kita bakal ngobrol-ngobrol santai lah ya sama dia. Mau tahu seperti apa profilingnya dia, terus seperti apa public speakingnya dia, pengalaman-pengalamannya, dan yang pasti semua informasi yang bakal kita hadirkan dari obrolan sore hari ini bakal menginspirasi kamu dan bakal ngasih banyak pelajaran lah buat kawan Speak Up. Oke, kayaknya udah gak sabar pengen kenalan langsung sama cewek cantik samping saya. Halo Gaida Rusuna. Halo Noni. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat baik. ya. Alhamdulillah baik ya, walaupun sedang dalam situasi yang Iya. seperti ini ya. Oke, jadi kawan Speak Up, sedikit aku kenalkan, Gaida Rusuna ini adalah salah satu anak muda yang punya banyak kontribusi ya untuk Bangka Belitung sudah dalam beberapa tahun belakangan ini, dan aku jadi kepengen kenal lebih dekat dengan Gaida, terus juga pengen tahu nih, karena dia jago banget public speakingnya. Nah, harus tahu nih ya kan, tips and triknya dari Gaida supaya bisa berkomunikasi yang baik ke orang lain itu seperti apa. Oke, Git, kenalan dong, mungkin Boleh. kalau Speak Up belum tahu nih, Gita lahirnya di mana sih? Saya lahir di Bandung, di 5 Bandung. Januari 94. Oke, lahir di Bandung, terus gedenya di sini gitu. Bisa dibilang gede di sini sih. Saya tuh bingung kadang-kadang dibilang orang Bandung bukan, orang Bangka juga bukan. Oke. Jadi tengah-tengah gitu. Orang Indonesia tapi ya. Oke, orang Indonesia guys. Oke, lahir di Bandung, terus SD, SMP-nya di Bandung juga. SD di Bandung, cuman SMP pindah ke sini sampai sekarang kuliah sempat ke Bandung lagi. Kerja balik lagi ke sini. Oke, jadi sempat melakukan perjalanan Bandung, Jakarta gitu ya dalam sepanjang hidupnya Iya. gitu ya. Oke, Git, SD di Bandung, SMP-nya di Pangkal Pinang? Pangkal Pinang di SMP 2 Pangkal Pinang. SMP 2 Pangkal Pinang. Ada yang SMP 2 Pangkal Pinang? Kawan Speak Up, wah ini salah satu alumni yang luar biasa. SMA-nya di mana, Git? Di Semansa. Semansa Pangkal Pinang. Oke, kemudian Gida ini kemarin waktu S1-nya aku dapat info bahwa ngambil jurusan psikologi. Iya benar. Benar. Psikologi. Terus kuliahnya di mana gitu kemarin? Kuliahnya di UPI Bandung. Universitas Iya. Pendidikan Indonesia. Jurusan psikologi. Oke, why psikologi? Kenapa psikologi? Dalam pertanyaan. Karena memang dari dulu tertarik sih kayak melihat karakter orang kayak gimana. Kadang-kadang orang tuh sering salah paham sih. Psikologi tuh dianggap wih bisa baca pikiran nih. Oh, Jadi iya. ketika orang ketemu psikologi, baca pikiran aku dong kayak gitu. Padahal Padahal aku enggak sih. dong, Iya, ya. padahal bukan tentang itu kayak Oke. psikologi lebih ke karakternya. Jadi aku inget kenapa aku pilih psikologi karena waktu SMP pernah baca buku. Yap. Buku itu judulnya tentang 12 kepribadian Oke. dalam satu manusia. Satu manusia punya 12 12 kepribadian. kepribadian. Kepribadian beda dengan karakter ya. Kalau Oke. karakter kan marah, kalau ini kepribadian. Dan dari buku itu aku kayak tertarik, wah, kayaknya seru nih kalau belajar psikologi gitu. Makanya ya udah aku mantepin diri S1-nya ambil psikologi gitu. Oh, oke. Kemarin ngambil psikologi di UPI Bandung. Iya. Kepikirannya sama UPI kenapa gitu? Pertama karena pengen balik ke Bandung Oh, pastinya. oke. Hometown ya. Pengen balik ke Bandung dan alhamdulillah keterima juga di negeri. Ya udah itu aja gitu. Oke, selama masa perkuliahan kemarin apa yang membuat Gida lebih fun menjalani psikologi? 4 tahun kemarin atau 3,5 tahun? Enggak, kebetulan 4,5 tahun. 4,5 tahun, oke. Cinta banget ya sama psikologi UPI ya. Oke, nah so far selama masa perkuliahan tuh apa yang Gida dapatkan secara keseluruhan deh dari Iya. jurusan tersebut? Kalau aku sih tentunya karena memang sesuai passion aku ya, psikologi. Aku benar-benar belajar gimana sih karakter orang seperti apa, kayak persepsi orang seperti apa, dengan berbagai macam karakter dan individunya. Udah gitu lebih kayak mencari jati diri sih, karena ketika kita belajar psikologi kan merefleksikan apa yang kita hadapi selama ini, kayak oh ternyata seperti ini gitu. Oke, dapat nggak? Alhamdulillah dapat. Dapat ya. Iya. Oke. Hal pertama yang Gida tangkap jadi jati diri Gida itu selama masa perkuliahan apa tuh? Gida orang yang seperti apa? Oke. Jadi ini fun fact banget ya kak ya. Mhm. Sorry karena
fun fact banget. Ya. Kalau aku tuh dulu orang yang sangat pemalu. Oke. Iya, pemalu, introvert. Introvert. Jadi bahkan untuk ngomong baru ketemu seorang baru aja kayak, aduh ini harus ngomong apa, harus gimana kayak. Baik. Sampai akhirnya sempat ada rasa ngerasa nggak worth. Diri aku tuh kayak ngerasa, aduh aku nggak punya apa-apa nih, nggak punya skill apa-apa. Sampai akhirnya ketika bisa dibilang aku belajar psikologi tuh kayak lebih kayak belajar mengenal diri aku sendiri. Oke. Jadi akhirnya, langsung prakteknya jadi sendiri gitu ya? Iya, praktek diri sendiri kayak oh ternyata nggak seperti itu. Ada hal-hal lain yang mungkin belum dieksplor lagi. Jadi lebih kayak pengenalan diri sendiri kayak gitu. Sampai akhirnya oh ternyata aku nggak kayak seburuk apa yang aku pikirkan kok gitu. Karena semua kan tergantung di mindset ya. Kalau kita memiliki kekuatan yang positif, pikiran yang positif, akan berpengaruh juga terhadap perilaku kita. Oke, jadi Gida selama kuliahnya di UPI itu ya, kawan Speak Up, dia menemukan jati dirinya, sekaligus nemuin potensinya juga. Kemudian fun fact-nya yang dia introvert, dia pemalu tuh kayak langsung ke tepi sendiri gitu ya? Iya. Oke, luar biasa ya pengaruh jurusan psikologi. Sekarang masih cuman aku lebih bisa gimana overcome. Gimana bisa menanggapi hal itu kayak gitu. Yes, oke. Nah, kalau aku boleh flashback sedikit gitu, sebelum zaman perkuliahan, dari kecil, dari masa SD, remaja gitu. Apakah itu juga sudah tumbuh seorang Gida yang introvert? Bahkan aku ngerasa dari dulu sih, dari TK aku kayak ngeliat orang baru, aduh kayak aku nggak nyaman sampai kuliah kayak ngerasa kalau aku di sekolah pun aku milih duduknya ya udah di belakang aja di bangku. Baik. Milih yang nggak spot center gitu. Gimana caranya tuh orang nggak merhatiin aku kayak gitu. Dan aku lebih kayak followers juga sih, aku ikut iya aja kata orang. Kalau ada satu kelompok, Gida mungkin bukan ketuanya. Iya gitu. Bukan, kayak karena cenderung nggak mau ambil pusing, nggak mau. Aku orang yang takut banget salah, bikin kesalahan tuh takut banget sampai akhirnya saking takut bikin kesalahan sampai nggak pernah mau coba. Oh baik. Kemudian kalau dari keluarga nih, Gid, ada nggak sih mungkin papa mama waktu masih kecil gitu, ke Gidanya itu seperti apa di keluarga sehingga mungkin Gida ngerasa seringkali malu gitu kan ya, apa mungkin di dalam rumah atau di lingkungan keluarganya memang juga introvert gitu, kalau boleh sedikit ngulik nih. Jadi papa mamaku memang sebenarnya sih bisa dibilang sangat support sama aku gitu. Dari kecil mama tuh kayak ngedorong aku buat ikut kegiatan apapun, lomba apapun, entah itu lomba nyanyi, lomba modeling, apapun. Iya, modeling. Pernah dulu pas kecil. Pokoknya mama kayak nurun aku tuh buat ikut kegiatan apapun kayak gitu. Sebenarnya sangat suportif, cuman memang karena dulu tuh belum ada tumbuh rasa percaya diri kali ya. Dari dalam diri sendiri gitu. Kayak gitu, makanya terus aja ngerasa nggak mampu, malu kayak gitu. Jadi selalu ditepis nggak deh gitu ya. Gitu sih. Oke, baiklah. Nah kemudian Gida berapa saudara sih? Aku dua. Anak pertama. Wah, padahal biasanya anak pertama yang paling ceriwis ya di rumah ya. Tapi ini berarti adiknya adem-adem aja ya, nggak pernah berantem. Adem. Dia justru lebih ceriwis daripada aku. Oh gitu. Justru. Oke, sampai sekarang? Masih. Sampai sekarang ternyata kawan Speak Up. Oke. Gaida Rosuna, saya punya beberapa fakta menarik sih. Apa? Tentang Gaida Rosuna yang aku pengen ketika aku lempar ini Gaida langsung respon ya, iya atau enggak. Barangkali kan yang aku dengar, yang aku dapatkan justru bukan tuh, hoax tuh ya kan, kawan Speak Up. Dan yang fakta pertama yang aku pengen kasih lempar ke Gida adalah, Gida bener nggak sih ngefans banget sama Westlife? Ternyata, ini nanti dulu nih. Kenapa nih? Banget. Oke, berarti itu fakta ya? Fakta. Kenapa? Kan secara ya Westlife itu kan mungkin tumbuhnya 98 gitu kan ya. Terus Gida 98 masih 4 tahun dong? Iya, masih kecil. Kan ganteng gitu ngeliat mereka di sini. Oke, jadi dari umur masih kecil udah menikmati lagu Westlife. Iya, sampai sekarang ya nggak tergantikan kayak, walau ya banyak sih yang baru-baru muncul, cuman kayaknya mereka tuh kayak udahlah perfect gitu. Saking cintanya sama mereka sampai susah untuk move on ke yang lainnya gitu. Oke. Pertama kali denger lagu Westlife lagu apa gitu? Ini My Love ya, bukan I Have a Dream. Belum.
aku tuh telat loh tau Westlife. Oh, jadi pas sekalinya tahu tuh kalau langsung kayak gila, suka. Wah, ini fans clubnya Westlife ya, aku undang. Nah, Westlife kan ada beberapa personil tuh. Yang paling disuka siapa? Aku suka sama Shane. Wah, Shane. Orang justru sukanya sama Brian gitu dulu ya. Brian dia keluar kan. Oh iya, jadi patah hati karena Brian keluar dia ganti ke Mas Shane gitu. Oke, why Shane? Karena benar-benar lead singer, vokalnya bagus, ganteng juga. Ya ampun, mengoleksi merchandise-nya Westlife? Ngoleksi dari CD, poster, segala macam. Sampai kalau aku inget banget waktu kecil, kan dulu tuh nggak ada kayak sekarang handphone, media sosial kan semuanya lewat majalah. Yes. Jadi kalau nemu tuh ada foto Westlife aku gunting gitu. Oke, itu kelas berapa? SD kelas 1 aku gunting, aku tempelin di binder. Kan masih zaman binder ya. Ampun. Gitu. Oke. Sampai kemarin tuh ikut nonton konsernya juga. Oh, yang terakhir yang di Jakarta sama Palembang? Iya, ikut. Gida nontonnya di mana tuh? Semuanya. Wow. Real fans Westlife gitu ya. Wah, luar biasa. Lagu yang paling disuka dari Westlife apa? My Love tadi. Terus I Have a Dream juga suka. Season in the Sun semuanya suka. Oke, berarti mungkin pernah karaoke lagu Westlife juga? Iya. Oke, luar biasa ya. Mungkin kalau ada word ya buat boleh ya. Dari SD sampai sekarang. Oke, fakta yang kedua Git. Bener nggak sih pas SMA Gida tuh suka nongkrong di pojokan habis itu bengong? Wah, ini nanya sama siapa sih? Ada deh. Bener ya. Seorang Gaida Rosuna bengong di pojokan. Ngapain Git? Nggak enak aja kayak mencari inspirasi. Gitu. Ngelamun atau mencari inspirasi? Dua-duanya sih. Baiklah. Datang bawa pakai headset, duduk di pojokan, denger lagu Westlife. Jadi lagu Westlife tadi dipakai untuk bengong di pojokan kelas gitu ya. Pernah ketahuan guru? Enggak sih. Pada guru ya udah biasa aja gitu. Biasa aja. Oh, mungkin gurunya juga udah paham ya. Anaknya memang seperti ini. Oke, boleh fakta yang ketiga ya. Setelah nongkrong bengong di pojokan kelas, katanya nih kawan speak up, Gaida Rosuna ini dulu pas SMA itu sekolahnya tuh satu kelas kebanyakan introvert sama punya golongan darah O. Bener gak sih? Kalau dulu sekolah kan ganti-ganti kelas ya. Kelas 1, kelas 2 memang iya, kelas 3-nya beda karena dicampur kan. Jadinya variasi lah gitu. Tapi kebanyakan selama SMA tuh mungkin ketemu sama orang yang introvert. Iya. Oke, terus yang golongan darah O itu gimana tuh? Memang ada ya? Apa sih golongan darah O? Makanya ya. Baiklah, untuk yang kali ini mungkin 50-50 ya guys. Oke, Git. Nah, selanjutnya kalau kita ngobrolin Gida yang sekarang gitu kan, yang setelah melewati fase introvert, pemalu yang apa ya, terlalu banyak mungkin porsinya. Nah sekarang kan udah kita yang kenal Gaida ya udah bisa jadi pembicara, terus Gaida ini juga founder yayasan juga, anak muda di Bangka Belitung gitu ya. Segudang aktivitasnya apalagi gitu. Sekarang kerja juga? Alhamdulillah kerja juga. Terus istri dan ibu muda yang luar biasa juga gitu ya, anaknya lucu banget loh kawan speak up. Yap. Nah, jadi dengan segudang aktivitas itu pasti yang paling banyak dipakai soft skill-nya adalah public speaking. Iya, benar. Nah, menurut Gaida nih ya, dengan segudang aktivitas yang udah dijalani, sebenarnya public speaking itu berapa sih persentase pentingnya atau urgensinya untuk kehidupan sekarang gitu ya? Karena kita tahu udah masuk di abad 21, anak-anak muda tuh memang dituntut untuk harus tahu public speaking gitu kan ya. Gimana tuh Git? Public speaking itu penting banget sih, 80% aku bilang ya. Kenapa? Karena public speaking itu kan berisi kekuatan kata-kata yang dari kata-kata itu kita bisa dapat informasi, kemudian ada juga bisa mempengaruhi orang, juga mengedukasi. Pokoknya penting banget supaya orang tuh bisa mendengarkan apa yang kita punya. Karena kadang-kadang kalau kita percuma nih kita punya banyak informasi ataupun kita punya banyak pengetahuan, tapi kalau kita nggak sampaikan, itu kan kadang-kadang percuma juga, orang nggak paham. Atau bisa dibilang public speaking ini bisa masuk ke segala aspek sih Kak, baik itu pendidikan, bisnis, lingkungan kerja, bahkan
public speaking ini sangat dibutuhkan di lingkungan kerja untuk menunjang karirnya. Oke, gitu ya, yang Gida rasa gitu. Nah, kalau boleh tahu nih titik baliknya Gida dari orang yang pemalu, introvert gitu ya, udah bertransformasi ke Gida yang sekarang tuh kapan gitu? Terus apa nih yang jadi apa namanya tuh Turning back-nya. Nah, betul. Tahun 2016 kemarin aku ikut program pertukaran pemuda ke Korea. Oke. Ya, dan dari situ aku ketemu dengan kebetulan ada 18 orang se-Indonesia dan aku mewakili Bangka Belitung. Yap. Wow. Di situ ketemu dengan banyak banget pemuda yang luar biasa. Sampai aku ngerasa akhirnya mereka ini kan kece-kece banget ya, wow banget gitu. Nah, aku di situ mikir kalau aku terus berpikiran negatif ke diri sendiri, ya pasti bakal kayak gini aja, nggak akan berubah. Sampai akhirnya aku ngerasa ya udah, ini saatnya aku keluar dari zona nyaman. Aku keluar dari zona nyaman aku hadapi semua rasa takut aku. Lama kelamaan karena memang berlatih tiap hari, kayak ya belajar, pokoknya kalau setiap ada rasa takut tuh aku hajar aja karena memang ketakutan terbesar itu kan ketika kita ngerasa nggak mampu ya sama diri sendiri. Makanya dari situ aku ngerasa ya udah, ini saatnya aku keluar dari zona nyaman. Ketika aku bilang takut, aku beraniin aja sampai akhirnya sekarang ngerasa sendiri sih, ketika kita mulai mencoba keluar dari zona nyaman, pasti bisa. 2016 berarti 4 tahun ya, Git? Iya, 4 tahun. Baru 4 tahun udah keluar dari zona nyaman? Baru 4 tahun, bener. Tapi hasilnya wow loh, Come on Speak Up. Oke, nah terlepas dari semua itu, menurut Gida ya, untuk melihat di masa yang sekarang gitu kan, soft skill public speaking sangat-sangat dibutuhkan. Seberapa besar sih peluangnya menurut Gida untuk kalau misalnya aku nih bisa public speaking yang baik begitu, apa aja nih peluang-peluangnya yang bakal aku dapat? Mungkin ada beberapa yang sudah Gida hadapi sendiri gitu. Public speaking kan penting banget memang, yang kata Noni tadi bilang ya, ya kemampuan yang wajib dimiliki untuk 21. Dan aku pengen ngasih tahu kabar buruk nih buat kawan Speak Up. Bahwa akan banyak pekerjaan kita yang saat ini digantikan oleh mesin di tahun depan. Nah, tahun depan loh ya? Maksudnya, kan tahun-tahun maksudnya masih banyak, berapa puluh tahun lagi, tapi itu ya nggak bisa dianggap ini ya lama gitu ya. Oke. Banyak pekerjaan kita yang bakal digantikan oleh mesin. Nah, kalau kita nggak upgrade diri kita akan tergantikan. Nanti mungkin akan ada saatnya psikolog digantikan oleh mesin atau akunting oleh mesin. Semuanya banyak aplikasi. Karena sekarang kan udah banyak ya keren-keren ya inovasi dan itu segala macam. Nah, kalau kita nggak bisa upgrade diri ataupun kita nggak bisa menggali potensi diri, termasuk salah satu public speaking, ya kita akan kalah sehingga akhirnya kita nggak bisa berjalan. Jangankan berjalan, untuk menyeimbangkan dengan kemampuan, dengan perkembangan teknologi yang cepat aja nggak bisa gitu. Sampai akhirnya kita nggak bisa standing out, kita kalah, kita nggak bisa memajukan dengan zaman. Nah, makanya public speaking tuh salah satu kemampuan yang sangat-sangat penting. Karena di public speaking kita dituntut untuk berpikir kritis. Yes. Iya, benar kan kayak berpikir kritis, karena saat kita public speaking kan kemampuan kita berbicara, kita harus mikir nih, aduh ini ngomong apa ya, kata-katanya seperti apa, kalau ada pertanyaan ngelesnya gimana ya, temanya apa, kita harus tahu informasi tentang apa. Itu kan secara nggak langsung melatih kita untuk critical thinking, dan itu kan salah satu kemampuan yang wajib dimiliki. Bener. Makanya kalau aku bilang sih, ini harus public speaking harus kita pelajari dari sekarang, kuasailah supaya kita bisa bersaing dengan teknologi. Betul, dan ini belum terlambat juga. Belum terlambat gitu ya. Oke. Nah, Git, boleh dong di-share buat kawan Speak Up ya, selama transformasi Gida yang introvert ke yang sekarang gitu ya. Ada nggak sih pengalaman berkesan atau pengalaman baik buruknya deh? Aku pengen tahu nih ya kan, selama melawan rasa takut itu mungkin pernah salah ngomong depan dosen pas sidang skripsi. Mungkin gitu ya. Atau gimana tuh, Git? Apa nih pengalaman baik buruknya yang berkesan? Kalau pengalaman buruk dulu kali ya. Boleh, waduh. Oke. Karena memang dulu ya bahkan untuk nanya di depan kelas saja takut. Ketika disuruh, waktu aku sempat diminta jadi narasumber juga nih, narasumber. Pas waktu itu kebetulan sama menteri kita, Menkominfo, satu panggung juga. Wow. Itu kayak termasuk awal-awal aku baru bisa berani ya. Wow. Dan sempat ditanya-tanya kayak karena memang saking deg-degan kayak gitu, apa yang ditanyakan itu nggak sesuai dengan apa yang dijawab. Iya. Sampai akhirnya aduh nggak, kayak ngerasa nggak nyambung juga ya, malu juga ada sih di situ. Cuman ya udahlah,
kita nggak akan mungkin bisa belajar dari kalau kita nggak lakukan kesalahan kan ya. Iya, betul. Makanya ya saat itu aku belajar gimana caranya sebelum kita ngomong depan orang banyak kita harus kuasai tema. Karena kita takut ngomong di depan orang ketika kita tidak menguasai tema. Kalau kita tahu apa yang kita bicarakan, lancar-lancar aja sih insya Allah. Oke, itu bad ya, bad experience-nya. Kalau yang baiknya apa gitu? Sekarang bisa dibilang pengalaman baik juga sih ke saat ini. Ya nggak pernah kepikiran orang yang aku takut banget namanya ngomong depan orang bisa jadi tamu di acara publik. I speak up kayak wow, pencapaian banget sih. Kayaknya ya ampun, berarti aku berhasil mengalahkan rasa takutku sendiri. Kayak gitu sih, itu pencapaian terbesar ketika aku bisa mengalahkan rasa takutku. Itu juga kemarin sempat mewakili beberapa kegiatan APB juga untuk speak up di beberapa forum. Dari situ sih ketika aku belajar membuka diri, banyak banget peluang yang masuk peluang masuk, entah tawaran di sini gitu, karena semuanya memang diawali dengan berani keluar dari zona nyaman. Iya, oke. Jadi core-nya adalah berani keluar dari zona nyaman nih, kawan speak up gitu. Sekarang Gid, kalau boleh tahu ya di kesibukan Gida selain pekerjaan tetapnya sekarang, itu kalau organisasi atau mungkin kita terlibat di beberapa forum pemuda juga, itu apa aja gitu ya sekarang digeluti? Oke, untuk sekarang kebetulan aku punya yayasan namanya Aksi Baik Bangka Belitung. Jadi Aksi Baik Bangka Belitung merupakan awalnya komunitas. Komunitas 2016 aku bentuk sampai 4 tahun akhirnya sekarang jadi yayasan. Ya, kita fokus di beberapa bidang mulai dari pendidikan, ekonomi kreatif dan juga sosial. Setelah itu aku juga tergabung dalam PCMI, Pengacara Pemuda Indonesia, perkumpulan pertukaran pemuda Indonesia dengan beberapa negara lain. Kemudian juga ada ikutan Bujang Dayang, Bujang Dayang juga. Bujang Dayang tahun? Aduh, udah lama banget ya. Itu membuktikan dari muda juga udah benar-benar banyak banget nih wordnya. Coba aja dulu, pokoknya kalau ada kesempatan apa dicoba aja kayak gitu. Oke, berat nggak tuh? Punya banyak segudang aktivitas Gida, gimana tuh ngatur waktunya? Kayak kita berusaha untuk ngelis aja sih kayak apa sih prioritasnya, mana yang pertama gitu ya? Diurutkan dari yang paling urgent. Kita kan bisa tuh mungkin untuk sekarang porsinya ini sekian persen. Nanti kan pokoknya ketika kita bisa manajemen waktu lebih baik, ya semuanya akan berjalan lancar. Berjalan dengan baik gitu. Pernah nggak bentrok waktu? Sering. Terus gimana tuh pas bentrok waktu, di momen itu gimana caranya untuk bisa segera ambil alih dan solusi? Ketika bentrok waktu aku sering kayak mendelegasikan ke orang-orang yang memang dipercaya, yang mampu ya, kira-kira karena harus ada kegiatan ini aku delegasikan tugas-tugasnya ke sini. Apa aja harus dilakukan, dan jangan lupa untuk koordinasi juga supaya nggak running, nggak kemana-mana larinya gitu sih. Oke, itu ya tipsnya. Nah, balik lagi ke public speaking. Kalau public speaking sendiri kita kan sebenarnya ngobrol itu nggak hanya face to face kayak sekarang gitu ya, tapi juga pada kesempatan berikutnya mungkin kita akan ketemu orang banyak, ketemu orang baru gitu kan. Dan perasaan kita pasti sama sih, gugup, selalu ya kan, pasti deg-degan. Ini orang enak diajak ngomong atau enggak gitu kan, nyambung atau enggak. Nah, Gida tuh punya strategi nggak gitu untuk ngadepin orang yang baru ketemu gitu, supaya mereka ya at the moment langsung kayak jatuh hati tuh sama itu, wah orang ini asik nih gitu, walaupun aku pendiam, aku pengen ngomong. Gimana gitu? Ini kisah nyata. Kisah nyata lagi nih. Dari aku yang dulu dan aku yang sekarang. Kayak lagu ya. Oke. Aku bilang ketika aku yang dulu yang introvert, aku selalu mikir, aduh kayaknya aku nggak bakal diterima sama orang. Aku selalu pikir lingkungan nggak bakal nerima aku, makanya sampai aku takut memulai duluan. Ya, aku cenderung menunggu untuk diajak ngobrol, menunggu disenyumin dulu, menunggu untuk disapa dulu, karena aku punya pemikiran aku nggak bakal diterima nih, takutnya orang nggak suka sama aku, gimana. Baik. Nah, ketika sekarang aku rubah mindset aku, lingkungan itu merespon bagaimana kita memperlakukannya. Jadi ketika semuanya kan di mindset ya. Ketika kita ketemu lingkungan baru, ya udah sih mereka bakal suka sama aku. Mereka bakal oke, mungkin itu kayak kesannya ini ya, apa namanya, pede gitu. Padahal enggak, itu cuma kekuatan diri kita supaya kita bisa
menguasai situasi kayak gitu. Makanya akhirnya kita ya udah enjoy aja kayak gitu. Itu setiap orang tuh Gida yakin punya kemampuan itu ya pasti. Semua orang tuh pasti punya, tinggal gimana sih mereka bisa mengatur pemikiran positif atau enggaknya kayak gitu. Jadi balik lagi tergantung ke individunya ya, bagaimana kita mengalahkan rasa takut gitu ya gitu. Kemudian sosok inspiratif untuk public speakingnya Gida sampai sekarang siapa nih kalau boleh tahu nih yang jadi inspiratifnya? Oh kalau lihat dia nih, aku pengen dong jadi kayak dia gitu. Siapa gitu? Aku suka Gita sama Mbak Nana. Sama Najwa Shihab. Sama Mbak Nana, iya. Kenapa? Karena mereka keren, omongannya tuh daging semua. Daging semua, ketika mereka berbicara tuh kayak langsung iya di jantung gitu ya, kena nusuk gitu kan. Gitu pun ketika nanya gitu ya. Dari mereka aku belajar sih kayak betapa pentingnya public speaking, terus juga informasi-informasi yang aku bahkan nggak tahu ketika nonton, oh ternyata kayak gini, kayak gitu. Terus keren aja sih bagaimana mereka bisa berpikir kritis kayak gitu di saat yang sama. Bahkan Gita seperti kan dulu aku sempat baca blognya juga, memang dia sebenarnya orang introvert juga dulunya. Tapi sekarang dia bisa kayak gini karena memang melawan ketakutannya gitu. Tapi sebenarnya ketakutan itu masih ada gitu? Masih, sampai sekarang masih ada. Cuman bagaimana kita bisa memanagenya, menghadapinya. Gitu. Jangan sampai rasa takutnya 70% lebih besar dari 30% dari aksi kita. Karena itu justru akan mematikan kita secara tidak langsung gitu ya. Benar. Wow. Banyak banget sih ya informasinya hari ini ya. Jadi seorang Gaida Rusuna yang segudang aktivitas tuh kawan speak up, ternyata dia juga manajemen waktunya baik, dan dia dulunya ternyata orang yang introvert, yang pemalu gitu. Saya baru tahu juga nih ya. Baru tahu juga nih ternyata. Aku pernah bikin iseng-iseng Kak. Kayak di Instagram story polling gitu kan kayak aku pengen tahu menurut teman-teman aku tuh orang kayak gimana. Aku sempat bikin extrovert sama introvert. Orang yang kenal aku 2016 ke bawah, aku bilang introvert. Setelah 2016 ke atas, milih extrovert. Kayak gitu. Jadi memang udah terpetakan banget ya. Aku ngerasa, berarti yang milih introvert yang lama-lama. Jadi semuanya memang sebenarnya kita bisa berubah loh. Bisa berubah asal kita mau. Asal kita bisa menghadapinya kayak gitu aja. Jadi jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, balik lagi gitu ya. Karena kita bukan jadi orang lain sih sebenarnya, mungkin banyak potensi dari kita tuh yang kita sebelumnya mungkin nggak tahu gitu kan. Tapi kalau kita udah mulai coba dari sekarang, ya justru itu jadi potensi unggulan banget ya gitu ya. Banyak banget bukan hanya dari situ saja gitu. Kawan speak up, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Gaida Rusuna, gimana masa kecilnya, gimana dia dulu yang introvert ya gitu ya. Introvert, terus bertransformasi lah sekarang jadi orang yang, kalau aku sih bilangnya ini inspiratif banget lah ya. Ya, tidak ada yang bisa menilai diri sendiri kecuali orang lain. Baiklah. Tapi sekarang kita punya tantangan buat Gaida gitu ya. Aku pengen Gaida menjawab cepat di segmen Jajepas. Jawab cepat bareng Speak With Us. Ini segmen yang ya kalau di podcastnya yang paling menarik dan yang paling ditunggu-tunggu. Karena kita bakal kepo dan pengen tahu sebagaimana fast responnya narasumber. Baik, siap ya Git ya? Siap. Ini ada yang bentuknya pertanyaan, ada yang bentuknya isian, ada yang bentuknya pilihan, tapi tidak ada yang pilihan ganda. Baiklah. Yang pertama, mie ayam atau bakso? Mie ayam. Speaker atau listener? Listener. Lebih suka dikenal sebagai anak band atau sebagai seorang psikolog? Anak band. Lebih suka aktivitas di luar rumah atau di dalam rumah? Di luar. Orang nggak pernah tahu kalau aku pernah. Ayo. Aku pernah kentut di depan kelas. 3 kata yang menggambarkan aku adalah listener, suka musik, suka mie ayam. Next, menurut aku The Candy itu adalah geng semansa, geng SMA. Geng SMA. Hal yang paling mengesankan dalam hidupku adalah ketemu Westlife. Bukan ketemu cowok ya. Kalau bisa kembali ke masa lalu, hal yang pengen aku lakukan adalah lebih berani. Hal yang paling aku syukuri selama menjadi seorang Gaida Rusuna adalah selalu mengalahkan rasa takut. Wow, thank you. Udah.
Nice. Lulus ya Jajepasnya ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, nanti cum laude. Oke, Gip. Nah, mungkin kita agak relax setelah tadi ada Jajepas. Nah, kira-kira nih kita punya tips dan trik nggak nih buat kawan speak up yang pengen belajar public speaking lebih baik lagi gitu kan, merasa mungkin sekarang udah aduh insecure, aduh telat deh kayaknya mau jadi speaker yang baik, tapi ternyata dari obrolan kita tadi tidak ada kata terlambat ya Git? Iya benar. Oke. So tips and triknya buat kawan speak up apa nih tentang public speaking? Tips yang pertama, dari sekarang coba langsung start, langsung mulai. Kalau ada kesempatan langsunglah ambil kesempatan apapun di depan, diambil. Dan yang paling utama, jangan pernah takut untuk meninggalkan zona nyaman, karena zona nyaman belum tentu aman atau mapan gitu. Oke, yang akhirnya punchline-nya boleh juga ya. Belum tentu aman dan juga mapan. Benar. Pengalaman nih. Oke, Git, kalau aku pengen juga kasih satu quote buat kawan speak up hari ini untuk menutup perbincangan kita sore hari ini, apa nih Git? Silakan. Jangan pernah takut melakukan yang terbaik, karena hal yang terbaik dimulai dari diri kita sendiri. Dan gak akan ada namanya kesempatan, tapi kita selalu ada. Aduh, sorry Kak. Oke, mulai. Oke, boleh. Gak masalah. Oke. Jangan pernah takut untuk melakukan hal yang terbaik, dan yang hal terbaik itu dimulai dari kita sendiri. Oke, thank you Gaida Rusuna udah berkesempatan Ya, datang ke Speak With Us, berbagi dan berbincang mengenai public speaking. Sukses terus untuk karirnya. Terima kasih. Nanti kalau diundang lain kali dengan segmen yang berbeda, semoga masih sempat ya. Boleh. Karena jam terbangnya cukup tinggi. Thank you tapi sekali lagi Gaida. Oke, kawan speak up, itu tadi perbincangan saya Noni Delima bareng Gaida Rusuna yang hari ini sangat inspiratif sekali ya untuk di segmennya Speak With Us. Dan jangan khawatir karena kita bakal akan terus ada Speak With Us ini yang menghadirkan berbagai narasumber dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang, tapi yang jelas kita bakal ngobrol tentang public speakingnya mereka, plus bagaimana cara mereka untuk menjadi speaker yang baik. Karena sekali lagi komunikasi yang baik dan benar itu adalah satu modal dasar buat anak-anak muda zaman now supaya bisa lebih sukses lagi di masa depan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kita Speak With Us, dan terus pantengin bagaimana keseruan kita untuk ngobrol seru lainnya di Speak With Us episode berikutnya. Oke, saya Hiri, selamat berjumpa di lain episode. Sampai jumpa, bye-bye. Bye.